Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit nge-review ya, dan mencoba meracik rasa tembakau Nusantara Indonesia ini menjadi rasa ya, seperti rokok juara filter ya. Di sini hal yang pertama saya coba seperti biasanya ya, video-video sebelumnya saya itu melakukan observasi dulu, di mana saya membuka dan menganalisa dari berbagai tembakau yang digunakan oleh rokok juara filter ini ya. Nah, di sini ini rokoknya juara filter. Sembari kita mengulasnya, kita coba ya. Di sini tinggal apa? Yang ini aja. Di sini tinggal satu batang untuk rasanya. Karena sisanya itu udah saya kupas ya, dan saya coba sebelum saya melakukan observasi rokok juara ini ya. Nah, si rokok juara ini dia mempunyai ciri khas ya, walaupun baru keluar merek juara ini, karena dia mempunyai ciri khas sendiri, yaitu tentang rasanya yang beraroma teh manis, sehingga dia cepat melambung tinggi ya untuk angka penjualannya. Ini sudah saya coba bakar ya, rokok juara aslinya, dan saya udah coba buka juga nih tembakau juara aslinya seperti ini, yang saya asumsikan dia dari berbagai campuran jenis-jenis tembakau Nusantara ya. Di antaranya saya udah coba observasi, saya coba analisa, dan saya coba praktekin. Ada beberapa bahan baku yang dipakai, bahan-bahannya antara lain tembakau Madura itu kisaran 30% yang dipergunakan, tembakau Temanggungnya 50%, tembakau Besukinya 5%, serintilnya itu 15%, serta teh rajangannya ya, bukan teh tubruk ataupun apa, karena mungkin setelah saya observasi, rasa dari teh celup itu, kalau kita mau menggunakan teh celup itu agak berbeda gitu ketika kita menggunakannya, ketimbang kita menggunakan benar-benar daun teh yang dirajang seperti layaknya treatment tembakau yang dirajang gitu. Jadi di sini saya akan coba nyampurin ini untuk tembakau aslinya ya, yang dimana rokoknya itu saya buka biar saya tahu, saya identifikasi kandungannya berapa persen dari 4 batang itu mengandung tembakau Maduranya berapa persen, karena kisaran 4 batang itu kan satu batangnya itu kisaran 1 gram ya per 10 gitu. Memang cukup halus seperti rokok biasanya, tapi lebih ke rokok pelopor sih menurut saya rokok Jawara ini. Nah, di sini saya coba akumulasi untuk bahan-bahan yang kita perlukan, antara lain terutama tempatnya ya. Tempatnya itu seperti biasanya box plastik, fungsionalnya dari box plastik ini nanti proses treatment kita proses treatment kita pencampurannya di situ, lalu masa pengeramannya juga di situ. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan untuk mendapatkan tembakau seperti ini, untuk saya ini mencoba trial untuk skala 7-10 batang ya, yang kisaran 10 gram sampai 7 gram. Dimana yang saya butuhkan di sini tahap pertama itu menggunakan penambahan tembakau serintilnya. Saya menggunakan tembakau serintil ini sebanyak 15% dari total semuanya. Tinggal kita masukin. Udah saya timbang tadi untuk mempersingkat waktu ya. Ini untuk kapasitas 7-10 batang ya saya buatnya. Lalu treatment selanjutnya, di mana saya memasukkan tembakau besukinya 5%, saya gunain. Ini juga udah ditimbang. Saya menggunakan angka persenan biar nanti gampang ketika teman-teman mau mencoba semuanya untuk skala 1 kilo atau 1 on ya. Nanti tinggal diakumulasi penilaiannya aja. Lalu di sini saya menggunakan tembakau Madura sebanyak 30%.
Setelah tembakau Madura, yaitu tembakau yang terakhir, tembakau Temanggungnya saya buat 50% ya. Oke. Dan treatment selanjutnya untuk penambahan ekstrak teh. Kenapa saya menyimpulkan adanya ekstrak atau pelopor teh di sini? Karena yang saya lihat setelah saya analisa dari sini, asumsi saya ya, ini menurut asumsi saya, dari tembakau aslinya rokok juara ini juga bukan karena ada daun tehnya di sini jadi rasanya itu teh ya, tetap dia punya treatment, dia penambahan pelopor sih menurut saya, perasa ya. Karena kalau dari hasil dari pembakaran si daun tehnya ini itu hanya membuat aromanya aja ya, bukan membuat rasa. Jadi untuk rasanya itu asumsi saya itu berasal dari ekstrak teh ya, dimana memang kita memerlukan ekstrak teh. Di sini saya udah siapin ekstrak tehnya. Yang saya pakai ekstrak teh di sini 30 gram, kita campurin aja. Lalu seperti biasanya menggunakan pelembab seperti PG-nya. Untuk PG sendiri saya menambahkannya di angka 0,4%-an ya. Nah, untuk gliserinnya saya di angka 0,8%. Lalu alkohol serta aquadesnya 1:1 di kisaran 0,3. Mungkin cukup sekian, itu cukup sih treatment seperti itu. Setelah itu saya coba homogenisasikan terlebih dahulu tembakonya, masukkan seperti ini agar merata ya. Butuh beberapa, ada treatment khusus untuk melakukan homogenitas ini ya, bisa menggunakan tangan atau apa, tapi di sini saya lebih simpel aja untuk melakukan tembakonya. Saya melakukan pengocokan manual ya. Memang treatment yang bagus itu ketika kita melakukan suatu larutan atau ekstrak atau pelembab itu lebih baik kita menggunakan botol spray ini ya. Jadi tembakonya itu disemprot, larutan-larutannya semua disatukan, larutan seperti propylene glycol, gliserin maupun aquades dan etanol ya. Nanti untuk treatment terakhir saya menggunakan etanol lagi, itu kisaran 1% ya. Nah, setelah ini merasa cukup, setelah homogen, kita buka. Atau treatment terakhir itu sebenarnya tinggal perajangan aja sih. Bukan perajangan tapi pengeraman ya. Kisaran membutuhkan 2-3 hari, dimana fungsinya dari pengeraman ini sendiri itu untuk mematangkan suatu tembakau, menghomogenitaskan suatu rempah-rempah atau bumbu-bumbu yang udah dicampur pelopornya. Ingat di sini saya juga nambahin daun tehnya itu cuma 3% aja ya, karena saya dipakai di sini akumulasi atau asumsi saya di tembakau yang saya bedah dari rokok aslinya aja. Nah, ini cuma ada beberapa butir ya, atau beberapa batang tuh warna hijau, itu daun tehnya. Yang pernah saya coba ketika kita terlalu banyak menggunakan daun tehnya itu malah kita seperti membakar suatu kertas ya. Itu sih yang saya rasakan. Tapi untuk aroma tehnya itu keluar, tapi untuk rasa itu jadi mengalahkan ya karakteristik dari tembakau dasar Nusantara ini. Oke, setelah treatment ini lalu kita penambahan cengkeh. Di sini saya menggunakan 20%-nya ya. Nah, bisa juga kita bantu dengan melakukan pengadukan seperti ini ya. Menurut saya dari aferensi aja ini udah sama persis, cuman ini agak lembab aja karena baru dilakukannya proses pencampuran ya. Nah, ini untuk tembakau aslinya yang juara, dan ini untuk tembakau racikan kita ya. Kalau menurut saya ini persis, tapi itu nanti kalau teman-teman mau coba treatment itu tergantung teman-teman sendiri. Jangan lupa untuk perasannya itu memang dia menggunakan ekstrak teh ya, bukan karena dia adanya kandungan teh gitu.
bahkan ada beberapa akumulasi yang pernah saya coba biar terasa dingin kita menambahkan 0,02% itu mentol ya, biar si aroma bukan buat mendinginkan tapi lebih agar menguatkan rasa tehnya itu gitu. Tapi untuk segini cukup larut ya, atau cukup homogen. Nah ini aktualnya seperti ini tembakau aslinya ya, dan ini tembakau rajangannya, tembakau yang kita proses meracik sendiri ya. Lalu treatment terakhir di sini ada beberapa cengkeh. Mungkin yang saya bilang saya penambahan cengkehnya itu kisaran 20 gram dari kuantitinya. Ada beberapa macam cengkeh, diantaranya di sini ada cengkeh kelinting atau cengkeh menjangan ya, ataupun cengkeh 55. Tapi yang lebih masuk itu yang saya gunain itu cengkeh kelinting ini ya. Cengkeh kelinting ini saya pakai persenannya itu 20%. Kisaran 0,8 lah. Ini cukup. Karena dari cengkeh kelinting ini yang setelah saya coba praktekkan, dia cocok untuk tembakau yang beraroma khas atau beraroma kuat ya, bukan beraroma tawar gitu. Dia lebih cocok. Tapi untuk tembakau yang atau teman-teman tingwe yang ingin melinting agar tidak kontaminasi oleh bau cengkeh kelinting ini, bisa menggunakan cengkeh menjangan atau cengkeh 55 ya, karena cengkeh kelinting ini sendiri mempunyai karakteristik yang berbeda dari cengkeh-cengkeh yang lainnya ya. Oke, sini kita homogenkan kembali. Nah, sebenarnya kita nggak perlu nunggu proses pengeraman 2-3 hari sebenarnya sih. Hindari penjemuran untuk saya bukannya nggak membolehkan penjemuran itu ada ya, boleh melakukan penjemuran, tapi dengan catatan jangan melebihi suhu 40 derajat Celcius ya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Kenapa harus kurang dari 40 derajat Celcius? Karena dia bakal ngerusak karakteristik dari tembakau itu sendiri ya, ibarat kata bahasa awalnya itu nguap ya. Nah, biasanya kalau saya tuh setelah saya racik itu saya coba ya, treatmentnya saya coba ini saya coba linting ya, apakah sama persis atau tidak. Setelah saya uji coba dengan formula sendiri ya, karena memang asumsi saya semua yang saya praktekkan atau semua yang saya racik di sini berdasarkan observasi saya ya, yang saya dapati dan saya coba teliti. Coba kita linting ya. Untuk dari tampilan tembakonya sih sama persis sih, aromanya juga sama persis, cuman ini lebih kuat karena ini menurut saya lebih basah, jadi masih lebih keluar, belum menguap ya. Ini akan kita coba ya, dan ini kisaran 15%-an ya untuk kadar moisture kontennya. Dan sedangkan untuk tembakau atau rokok rata-rata yang dijualan yang sudah proses di pasaran itu hanya kisaran 10-12% saja ya. Akibatnya apa nanti kalau moisture kontennya tinggi? Itu kadar kelembapan ya. Kadar kelembapannya itu tinggi, itu menyebabkan pertama dia bakal adanya muncul bercak ya. Dia akan menodai suatu papirnya. Kalau teman-teman bisa lihat dia kenapa ada bercak kuning atau apa dalam rokok, itu kemungkinan moisture kontennya tinggi, atau pas lagi dilinting, proses pelintingan diproduksi itu masih dalam kondisi basah ya. Yang pertama, dan yang kedua dia agak susah untuk proses pembakarannya gitu. Nah, di sini udah saya linting. Ini buatan saya nih, yang seperti saya bilang ini baru saja saya buat ya, tapi udah ada bercak karena emang kondisinya masih basah. Kalau bisa ini emang kita simpan, lalu kita kering-keringkan atau kita angin-anginkan saja ya, biar alkoholnya itu nguap.
Di sini saya coba akan bandingin langsung untuk rokok juara yang aslinya dengan rokok juara racikannya ya. Ini korek saya agak hilang, jadi saya nyambunginnya api ke api ya. Maaf. Oke teman-teman, setelah saya beberapa kali sap ya, dan saya langsung bandingkan dengan yang aslinya. Sebentar, saya cari korek dulu. Hampir persis sama sih, tapi kemungkinan teman-teman coba praktekkan saja ya, biar ini nggak menjadi nilai akumulasi saya yang saya benarkan. Semua yang saya praktikkan ini buat inspirasi teman-teman teman-teman Tingwe ya, lintingers yang mempunyai di rumahnya itu yang sudah punya berbagai stok tembakau. Ini dicoba aja, semoga membantu. Mungkin cukup sekian treatment kali ini untuk proses meracik rokok juara ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang kurang jelas, mohon dimaafkan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.